katanya sebelumnya itu dioperasi dulu oleh malaikat. Itu isyarah atau memang itu sanepan apa? Kelombotan paham. Mau berjumpa Allah dibersihkan dulu memang hatinya di situ. Lah sekarang kita untuk melakukan uzlah khalwat atau tadi yang dikatakan Guson itu harus mengenal roh rasa urip. Kalau untuk mengenal itu tanpa ada guru penuntun, dibantu dengan guru penuntun, apakah kita tidak kesulitan ke situ? Yang kedua, masalah katanya kita itu tajalli Allah. Mohon untuk dipun jelaskan masalah ini. Yang nopo? Yang kedua tadi apa? Kita itu katanya itu tajalinya Allah, ngedengnya Allah katanya gitu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sebelumnya itu ada proses pengoperasian itu isyarah? Iya, isyarah. Inilah yang dimaksud jenengan minad dzulumati ilan nur. Maknanya apa? Operasi itu. Inilah proses jenengan ini ketika saat dzikir itu sebetulnya mengoperasi seluruh penyakit hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Untuk menuju satu titik antenge hati cuma dzikir. Dan fungsinya dzikir adalah satu untuk mohon maaf mendatangkan cahaya makrifat, yang kedua adalah untuk meninggalkan kegelapan. Nah, ketika meninggalkan kegelapan inilah disebut operasi. Pak, di dalam hati kita itu Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 11 kalau nggak salah. Yang ayatnya fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Ini kan posisi hati kita kan berpenyakit. Hasud, riya, takabur. Tidak akan pernah Allah izinkan bagi satu hamba untuk bertemu Allah di surganya manakala dalam hati hamba itu ada penyakit. Ini digabung namanya penyakit, akhirnya disebut syirik. Enggak akan pernah Allah izinkan. Berarti ngoperasi iki harga mati. Bentuk jenengan khalwat, uzlah itulah proses sampai dimasukkan ruangan khusus untuk dioperasi. Cara kita punya penyakit badan itu kanker utawa apa, iso lepas ya dioperasi. Ya. Dimasukkanlah kita dalam ruangan khusus. Artinya ruangan yang orang umum tidak boleh masuk kecuali petugas. Mengapa demikian? Biar lekas selesai. Kalau orang umum boleh masuk ke ruangan khusus Pak Dokter, gak mari-mari. Keganggu wong umum ae. Arepe bedah, wong umum ngriwuki, mboten saged. Siapa di antara kita yang jadi dokter operasi? Orang umum nggak boleh masuk. Artinya
ketika ruhaniyah pengen lepas dari kegelapan, ruhaniyah ini harus masuk ke alam ahadiyah. Selain Allah nggak ada. Dan ini sebagai proses takhali untuk ketajali. Dan ini wajib. Dan inilah maksudnya operasi tadi. Rasulullah bisa diterima di Sidratul Muntaha manakala sudah tidak membawa hasud, riya, takabur. Bun, leres. Jawaban saya betul, itu adalah isyarah. Operasi itu. Yang kedua, apa bisa kami itu untuk mengenal diri, mengenal rasa, mengenal nur makrifat cahaya, mengenal urip tanpa guru itu kita bisa. Apakah bisa? Tolong pakailah bahasa hati, jangan pakai bahasa akal. Kalau saya mengatakan tidak bisa, bagaimana sejarah? Allah ngetengno Siti Maryam. Tanpa bapak Siti Maryam isok meteng. Bisa hamil. Kan ini di luar akal, Pak. Jawab saya gini, Pak. Bagi Allah bisa segala-galanya. Saya kalau membaca atau memandang dari akal, saya khawatir menuduh yen sak temene sing bimbing sampean kali kula niki ati kula niku isih ngomong makhluk. Padahal duduk makhluk iku. Nyun sewu. Makhluk iso apa? Lho gak wujud kok iso ilo. Kita mengatakan bisa karena pandangan kita dari akal. Sehingga dengan itulah kita akan merasa kita sebagai manusia atau makhluk terasa ada. Ini persoalan nih. Akhirnya kita penghambaannya terhadap makhluk mulai zaman bayan Pak ngeten iki. Sebetulnya semua itu wujudnya Allah. Bukan wujudnya makhluk. Gusti Allah wis ngelempit wujud dohire iku makhluk sampun. Supaya wujud dohir Allah itu gak ono sing jejeri. Gak ada yang apa jejeri, Pak? Mendampingi. Walaupun di batin ya ngoten. Diusir oleh Allah wujudnya makhluk di dalam batin. Iku supaya Allah wujud dewe. Sifat keahatan Allah itu biar terjaga di dalam hati seorang yang soleh. Sama di dohir yang ngono, gak mungkin orang yang sudah makrifat Allah betul-betul dohir iki wujudnya makhluk, gak mungkin. Mboten mungkin. Termasuk dirinya, gak mungkin. Nek bloko suta ngomong, ya iki wujudnya Allah dohir. Protes ah, protes oh. Sampeyan ku nek gak protes. Iku waktune ketika saat betul-betul jenengan iki gendeng baru gak protes. Baru mboten protes. Pak Bu, karena akal itulah kita akan mengaitkan guru makhluk muncul. Coba ayo dingen-ngen sing tenan. Iso apa makhluk? Mboten saged. Terus asline sinten sing dadi guru sampean mbek aku nih? Urip to? Ya wis. Nek wis tekan kono berarti jangan lagi mengurai bahasa guru makhluk. Kalau kita mengurai guru makhluk, itu kecondongan hati kita nanti penghambaannya terhadap makhluk loh Pak. Loh estu, kan sudah saya katakan, nek kuwi sik panggah, hatimu itu pengkuh, wangkot, pujaanmu ke makhluk. Pernah tahu ngomong, aku ngaji tak mudo.
kan saya katakan, nek jenengan ati sampean pujaan ini makhluk, guru kemakhlukane. Daripada aku nyesat hati sampean, mending aku tak mudo. Akhirnya jenengan di pujaan sampean. Enggak ada toh? Enggak ada. Daripada aku nyesat sampean, mending ora toh. Bentuknya ora. Aku tak bikin sikap yang sikap itu orang masyarakat umat enggak mujo. Ini nek dihitung-hitung lho Pak, nek dihitung-hitung. Makanya tadi itu saya katakan piye carane min ambek plus iki tak temokno mboten konsleting. Akhirnya kula nggih sarungan, ya kopian, ya bawa serban bakal wis pantes ning syariat lho Pak. Ini iki kate digawe ora-ora tok to ngeten iki. Kaya kopiah ngene gawe ora-ora tok. Sampeyan butuhe kan ilmu ya toh. Butuh ilmu. Walaupun munculnya ilmu itu teko wong gondol gak ada kopiah, apa bedane bos? Undur makola wala tandur mangkola. Terus apa bedane ilmu podo-podo muncul antarane wong gak kelamben ambek wong kelamben. Ayo. Butuh sampean kan ilmu ya toh? Nek wis butuh ilmu sing tujuane adalah antak budallaha jenengan iki nyembah betul-betul pujaane hanya kepada ilahun wahid, ya sudah kemakhlukannya wis jangan dipandang. Jadi pertanyaan jenengan, jikalau maksudnya guru makhluk, jawaban saya bisa. Bisa. Tapi nek sing sampean maksud guru Allah, ya ora iso. Mboten saged, tidak bisa. Paham nggih? Wis itu yang kedua. Terus yang ketiga tadi masalah proses tajalli Allah. Takhalli itu adalah dalam diri muncul aku nih makhluk. Contoh kula. Dalam hatiku muncul rasa iki aku sing ngaji. Iki takhalli, Pak. Iki golongan orang kafirin. Nah ini golongan kafirin. Hati loh, bukan jasmani, hati. Hati saya itu masuk di dalam walladzina kafaru bi ayatillah waliqaihi. Orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah otomatis waliqaihi wawu atafin nanggone nafi. Otomatis dia juga ingkar pertemuan terhadap Allah alias tidak mau. Artinya aku gak gelem ning atiku muncul Allah iki. Aku sing muncul iki aku nih makhluk. Lah niki lho takholi. Cara sing ngaji ya aku. Sing sugih ya aku. Akhirnya terus berkembang. Sembarang di aku. Padahal mesti diterangkan Allah. Jom kuwi nek bongko mesti kok tinggalno kabeh. Bojomu kok tinggal, anakmu kok tinggal, kabeh donya bronomu kok tinggal. Pun dikandani ngono. Berhubung nafsu dalam diri saya itu nggak mau mendengarkan, akhirnya nggak mau ketemu Allah, nggak mau muncul akunya Allah, nggak mau. Aku nih makhluk, kayak wes itu takholi. Lanjut ke atasnya sedikit adalah kelas takhalli. Takhalli ini proses penghancuran aku nih makhluk. Inilah Pak yang jenengan katakan sebagai operasi. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj menghadap Allah di Sidratul Muntaha itu dioperasi dulu oleh malaikat. Dari penyakitnya hati, hasud, riya, takabur dan lain sebagainya dioperasi. Jenengan sebelum duduk di tajalli itu melewati proses tahalli.
Mengapa jenengan diperintahkan kholwat, diperintahkan uzlah, semata-mata untuk membersihkan seluruh hijabnya hati yang menjadikan hati gelap itu tadi. Akhirnya disuruh dzikir terus, 40 dina 40 wengi terus dzikir. Setelah ini sudah rampung, selesai, maka satu tajalli. Apa itu tajalli? Dalam hati muncul agune Allah, baik secara dohir maupun batin. Secara batin, tajalekno Allah. Artinya, tetapkanlah dalam hatimu keakuane Allah yang berperan. Iki tajalli menyang Allah. Iki berarti wujud Allah batin. Nyatane nanti. Sekarang wujud Allah dohir nyatane Allah bertajalli pada makhluknya. Artinya wujudnya makhluk sing kok terko makhluk itu tiada, akhirnya menjadi wujudnya Allah. Karena wujudnya makhluk gak ono, berarti tinggal wujudnya Allah. Itulah Allah bertajalli pada makhluknya. Maksudnya jenengan nek kepingin nyoto wujud dohire Allah, yaitu. Tapi nanti akan terjadi sendiri setelah jenengan iki didudukkan Allah di wujud Allah batin. Yaitu tadi, bertajalilah pada Allah, itu tadi. Udkurullah ya bagus. Adkurkum. Udkuruni Adkuru si Quran ini, ini Quran masalah ini. Oh ini udkuruni adkurkum. Nek kui iling aku, yo aku iling awakmu. Lagi maksudnya. Niki kok bahasa dari kata dasar masdar zikir toh. Apa? Ingat. Sadar. Nek kui sadar aku Allah, ya otomatis kesadaran aku Allah akan terjadi pada dirimu. Niki pemahaman nih. Niku surat apa nih kau? Udkuruni azkurkum. Nek kamu semuanya itu ingat aku ya ingat kamu. Berarti mafhum mukhalafah kebalikan adalah nek awak dhewe nglalekno Allah, berarti Allah lah lali. Artine sing muncul dalam hati kita takholi terus mulian. Jadinya gitu. Takholi terus. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Itulah sekitar pemahaman tajalli makhluk ke Allah, tajalli Allah ke makhluk. Atau dalam arti wujud nyatane Allah batin, wujud nyatane Allah dohir. Keterangan ini gak bisa sampai paringke atau sampai berikan terhadap golongan am. Mboten saged. Mboten saged. Karena belum waktunya. Makanya nanti ini akan muncul kitab dua. Ada awal, ada akhir. Kalau awal sudah kami selesaikan 80%. Ini untuk seluruh umat manusia. Artinya tidak memandang golongan. Golongan syariat thariqah oke. Bisa diterima. Isinya bisa diterima. Inilah proses takhali untuk tajalli. Dan ini nanti bisa dimiliki oleh siapapun. Ini kami masih dalam hal proses perizinan dan di Menkumham. Tapi kalau kita pakhir hanya dipegang oleh hati yang sudah tajalli. Kalau dipegang mereka yang masih ditakholi, ini nanti justru akan menjadi persoalan baru. Nggak bisa. Makanya nanti sampean jangan pernah punya hati iri. Lah kae kok iso dapat aku kok gak. Lah jangan gitu. Benahi dulu. Hati apa penyakit dalam hati kita. Baru nanti dengan otomatis jenengan akan dapatkan. Kalau kitab akhir niki Pak, perkiraan saya ada 30 jilid.
Kalau kitab awal cuma 1 jilid, meliputi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Begitu. Oke, selanjutnya monggo. Bapak dulu. Sekali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan zikir sirul asrar, semua kita rasakan, yang kita lakukan dan kita jalani semua adalah af'alullah. Artinya Gusti Allah niku enek sing pinter, ya enek sing goblok. Nggih enek sing sugih, ya enek sing melarat. Ya enek sing ganteng, ya enek sing elek. Lah niki sedaya kan sampun af'alullah. Lah waktu perjalanan niku sing kula alami, kula raosaken bahwa yang ada semua ini adalah wujudnya Allah. Selain Allah tidak ada. Kalaulah kita melakukan sesuatu, kelihatannya kita yang melakukan, tapi sebenarnya adalah perilaku Allah atau urip. Lah kalau sudah di situ, kan tadi ada lafadz Allah alif lam lam ha. Lah setelah lam pertama hilang dan lam kedua hilang, lam ketiga hilang, tinggal hu. Lah kalau hu itu kan sudah tidak ada apa-apa. Kita tadinya kan menyembah Allah, dan yang disembah Allah. Setelah hu itu hilang, kan sudah tidak apa-apa. Lalu tidak ada sebutan, mung onone sak rupa sak rasa, sudah tidak ada. Artinya sudah tidak ada yang nyembah, juga tidak ada yang disembah. Lah hal seperti ini sebenarnya Allah itu maunya apa gitu Gus. Pun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya cekak nggak mau apa-apa. Titik. Ibu. Ada Bu? Wonten boten? Boten. Nggih pun. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada tanda cahaya nur makrifat. Apa yang telah dijelaskan? Pertama kan apa ya? Pertama kan tanda-tanda itu kan ada 3. Menerima takdir baik buruk. Terus yang kedua kan kita condong pada Allah. Terus yang ketiga kita menerima tidak, maksudnya itu tidak pasrah dalam kehidupan dunia gitu loh Gus. Nah, di antara dari cahaya nur makrifat itu, apa bisa yang menilai kan diri kita sendiri, apa bisa ditampakkan dengan apa ya namanya,
zahir gitu loh maksudnya. Ngoten, nggih. Terus yang kedua, kiat-kiat apa agar iman kita itu benar-benar menjadi ihsan? Udah gitu aja Gus. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa ditampakkan secara dohir ketika khalwat nur ma'rifat itu? Jikalau iya, itu di dalam kejadiannya itu di alam kasaf. Jikalau iya loh ya. Cuman kebanyakan orang kalau didohirkan nur ma'rifat itu terbuai dengan cahaya. Akhirnya dia tidak kemusyahadah. Urusan itu apakah bisa didohirkan? Bisa. Karena Allah maha bisa. Artinya apa Pak? Tidak selamanya si saleh ketika suluk menuju wusul itu Allah bukakan pintu mata hatinya terkait isi di dalam alam mukasyafah. Tidak selamanya gitu. Tidak. Bisa jadi iya. Dan itu bukan tujuan jenengan. Karena apa yang bersifatkan hal ini itu masih kelebu ayat. Lah sekarang bagaimana antara ayat dengan maknanya itu enggak berbeda. Antara ayat yang tersirat dengan ayat yang tidak tersirat berarti Qur'aniyah atau kauniyah itu enggak ada bedanya bagaimana? Bagaimana antara dohir dan batin enggak ada bedanya. Ya yuk disebut. Nek selama kita sebut kauniyah iki mang dengan tersirat berarti masih ada bedanya. Enggak ada bedanya. Makhluk wis gak ada sebutan. Khalik sudah enggak ada sebutan. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Udah enggak ada sebutan. Bon. Yang kedua, kiat-kiat untuk ihsan bagaimana? Ini enggak jauh maksudnya kiat-kiat untuk makrifat bagaimana? Sederhana, ilmu amal istiqomah sampai kecoki terus. Kita dihadapkan dua ibadah, murni dan tidak murni Pak. Lah keduanya ini loh jangan bedakan. Artinya jangan bedakan. Munculkanlah hati ini selalu nataiju min husnil apa? Nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Munculkan keadaan hati itu bagus. Apa? Mingkol bin zahidin itulah hati yang bagus munculnya ada di sini. Kolbin zahidin ini kolbin hati jenengan yang selalu memandang Allahnya segala-galanya. Inilah maksudnya mingkol bin zahidin. Condongi menyang Allah. Kan hati ada dua. Mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Hati yang condong pada selain Allah. Berarti ketika ibadah murni atau tidak murni berlaku pada diri jenengan Bu, wajib hati sampean itu menjadi hati yang zahid, hati yang selalu condong menyang Allah. Hati yang bisa condong menyang Allah manakala hati itu membawa wasilah khusus tali langsung pada Allah. Lah talinya itu wahwa adzikru bisiril asrar pun titik.